saya langsung gelarnya S.T.Nyel. Tapi karena sudah masuk Unisba, insya Allah saya nanti akan mendapatkan gelar S1. Luar biasa. Sebenarnya sampai detik ini saya mengalami hal yang tidak biasa saya alami. Kalau niku ngaos niku biasane halu Pak Rektor. Di Padang-Padang ini mboten entek kulina karena saya itu termasuk bangsawan bangsa Tangyawan. Jam 7 atau jam 8 kita mulai setat, jam segini saya itu masih mimpi. Tapi ini tadi langsung kita dijemput paksa oleh Fatwa Blitar Kota. Saya masih ngajar di Mantenan di pondoknya kakek saya. Tiba-tiba ada jemputan, jadi kita terasa seperti baradae. Akhirnya langsung dibawa ke sini, disambut para TNI, para polisi, luar biasa. Dan sampai detik ini saya sebenarnya masih ngantuk, tapi saya ingat bahwasanya ini yang undang saya itu adalah kampus Islam. Kampus Islam, dan kita itu juga ingat bahwa kita ini juga agamanya Islam. Jadi yang kita pertaruhkan agama kita. Wong saya itu diundang lintas agama saja, mau datang masa di kampus Islam enggak. Dan mengingat saya sendiri juga mulai hari ini, mulai kemarin itu termasuk mahasiswa Unisba. Ya, harapan saya semoga para dosen-dosen ini meridhoi saya sebagai mahasiswanya. Alhamdulillah, saya selalu berdoa ketika rutinan menjadi mahasiswa Unisba lulusan terbaik, kumlot. Alhamdulillah, jadi presiden ST lulusan Unisba. Alhamdulillah. Dan kula kaget ini tadi Pak Rektor, kok ada acara dikalungi kembang melati, dan alhamdulillah bunganya masih basah, jadi ning gulu pliket kabeh. Rasane koyo arep dijabi. Ngori, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih sambutan yang sangat luar biasanya. Ya, semoga di dalam kampus Islam ini memang benar-benar semua mahasiswa dan mahasiswinya Islam yang benar-benar Islam, lahiriah dan batiniahnya. Semoga tidak hanya Islam KTP. Islam KTP wonge teko. Dan yang saya hormati Bapak Wali Kota Blitar, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD, dan yang saya hormati Bapak Wakapolres Blitar Kota dan para pengurus Yayasan BMA Citra Anak Bangsa, dan yang saya hormati Bapak Zuan Rika Pramuryanto, Brand Manager BSI KJ Blitar, dan seluruh pimpinan BSI, dan yang saya hormati Ketua PJNU Kabupaten Blitar dan Kota Blitar atau yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Blitar, dan yang saya hormati seluruh mahasiswa dan mahasiswi dan mahasiswa dan mahasiswi yang baru Unisba Blitar, dan semuanya saja hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini kita semua bisa mengadakan acara pengajian dan sholawat dalam rangka nopo ini Pak Rektor? Disnatalis yang ke-20 tahun. Jadi sebelum kita itu berbicara panjang lebar, patut dan sangat pantas kita syukuri di Kota Blitar. Di Kota Blitar ini ada kampus Islam yang
potensi akan menjadi besar. Kita semua harus bangga dan ini adalah tanggung jawab kita semua untuk membesarkan kampus ini. Karena apa? Ada salah satu nikmat yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita, yakni adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Mengingat fenomena alam yang saat ini sangat luar biasa, di era gemburan-gemburan game online, di era gemburan-gemburan pengaruh-pengaruh pemuda yang sangat luar biasa, dan mengingat seperti halnya yang didawuhkan Syekh Hasan Samsi Basa, as-sababu hum imadul hadir. Generasi muda adalah pondasi, adalah pilar bagi bangsa ini, wa amalul mustaqbal, dan generasi muda itu adalah harapan bangsa saat ini. Maka kita itu harus menyelamatkan jiwa-jiwa generasi muda ini, di mana tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang masuk, yang saat ini mengacau balaukan negara kita. Bahkan anak diam di rumah tiba-tiba bisa menghabiskan segala-galanya. Bahkan anak diam di dalam kamar, tidak ada kabar, cukup 2 minggu sudah bersih semua isi rumah. Itu ya fenomena saat ini. Jadi kalau tidak ada tempat-tempat untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa, tanpa harus ada penjajah yang datang di negeri ini, saya yakin negara ini akan hancur. Tapi ketika kampus-kampus ini berdiri tegak, apalagi yang di bawah naungan para ulama-ulama, di bawah dawuh-dawuh para masyayikh, saya yakin walaupun generasi muda ini kadang ketarane ngopi, gak ngawai, tapi kuliahi yo ning kampus Islam. Ketika 1 minggu sekali mungkin juga ikut rutinan sholawatan kalian Gus Lubi wau, itu dijalani saja. Insya Allah negara ini akan makmur, tentram, dan baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Makanya dengan keberadaan kampus Islam ini, gini ku, mulakno kula niku beberapa kampus menawari saya untuk kuliah di tempatnya. Kenapa kok saya itu milih Unisba? Pertama karena saya kelahiran Blitar, dan kedua karena saya memang Islam. Jadi ya saya milih di Blitar mana kampus yang benar-benar Islam. Walaupun teman-teman saya yang baru ospek kayaknya banyak yang Islam KTP. Semoga orangnya ya dengar itu. Tapi alhamdulillah kita semua harus bangga. Monggo sakderenge kula niku jane ora patek sehat. Dan setelah ini masih ada jarum infusnya. Setelah ini saya itu masih mau infus lagi, nanti malam rutinan. Terus besok pagi kita berangkat ke Taiwan. Di pangustune jenengan, jenengan kudu bangga mahasiswa Unisba nek sing ning Taiwan barang, iya to. Iya to Mas Agus, Alhamdulillah dhewe mahasiswa Unisba, Pak. Sesuk wis usaha. Nggih, sesuk kula wis usaha tuku celana 4 mangkat kuliah, iya to. Alhamdulillah. Gak iso turu isuk neh iki. Lah nggih alhamdulillah. Kuliah, cek ra teko mikir aku. Alhamdulillah aku jadi sarjana. Alhamdulillah, luar biasa. Tak kira pangkatku mek ST nyel tok. Gue sareng-sareng hawane kersane adem, baca sholat Jibril bareng hadroh pusat. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi untuk para manusia itu salah satu nikmat yang paling luar biasa itu masih diberi nikmat atau diberi anugerah oleh Allah, diberi fadl oleh Allah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ada anugerah lagi yang paling luar biasa ketika kita bisa menjaga anugerah tersebut. Keberadaan Unisba, Universitas Islam di Blitar ini adalah sarana, adalah tempat untuk menjaga keimanan kita semua. Karena mengingat beberapa anak-anak itu biasa ketika masa kecilnya hafal Iqra, bahkan hafal berapa juz, SMP-nya di madrasah sanawiyah, SMA-nya di madrasah aliyah. Anaknya baik-baik saja, tapi salah memilih kampus dan akhirnya terkena pergaulan bebas. Ini hafalan Iqra-nya bisa hilang, hafalan Qur'annya bisa hilang. Leres mboten? Bahkan yang awalnya pondasinya sudah baik, TPQ-ne pun apik, wedok gelem nutut aurat, kudungan berukut, pakai baju longgar, tiba-tiba masuk di dalam kampus yang tidak tepat, terkena paham-paham yang tidak tepat, bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang tidak tepat, keimanannya menipis, bahkan keislamannya sudah diragukan karena terkena paham-paham yang tidak benar. Tiba-tiba wis ngrasakne sumuk ora betah kudungan, akhirnya rodok nyeni titik rambutnya digeramason pisan. Sing rambutnya geramasonan wonge teko. Begitu juga yang laki-laki, TPQ-nya bagus, bahkan kadang mondok, mungkin mondok di rumah saya atau apa, madrasahnya sanawiyah, hafal kosakata bahasa Arab banyak, setiap ketemu teman, wah bicaranya antum, kaifal hal, ketika tahu orang salah, qala ta'ala fi kitabil karim, wes ceramah tok, tiba-tiba salah milih kampus Pak Rektor, paham-pahamnya gak jelas. Setelah itu pergaulannya mungkin di kos-kosan juga tidak jelas, akhirnya keimanannya menipis, akhirnya keislamannya pun juga diragukan. Tiba-tiba yang awalnya itu minumnya hanya kopi, mulai dari kecil kopi teh, tiba-tiba ada botol yang labelnya orang tua. Maka urutannya apa? Yang paling penting, manusia itu harus bersyukur ketika mendapatkan anugerah terindah dari Allah. Pertama adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dan anugerah yang harus disyukuri lagi apa? Ketika kita mendapatkan circle, ketika kita mendapatkan tempat, yang tempat itu sifatnya bisa menjaga keimanan kita dan keislaman kita. Dan bagi saya pribadi, keberadaan Unisba di Blitar ini akan menjaga keimanan dan keislaman generasi penerus bangsa. Amin Allahumma amin. Piye carane kuliah genake dhewe iki ora terkontaminasi kehidupan bebas, terkontaminasi budaya-budaya luar. Gen awake dhewe iki panggah kaya nalikane biyen, nalikane jek madrasah ki piye. Makanya ketika kita tadi ngobrol dengan Yai Lubi itu, Masya Allah, luar biasa. Kula matur, ngoten niku istiqomah seminggu sekali nggih sholawatan. Dulu yang buka adalah Habib Ali Baharun dari Kediri. Sekarang dilanjutkan oleh Gus Lubi, Kiai Lubi, setiap minggu setiap Jumat seminggu sekali. Ngoten niku nggih aktif nggih. Kalau kegiatannya aktif, tapi kalau orangnya nggak aktif lah, artinya dari sini ini udah mulai kendu. Lah ini udah mulai kendu, padahal
ada anugerah yang harus kita jaga selama-lamanya, nikmat iman dan nikmat Islam. Padahal dawuhipun ulama-ulama terdahulu, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini itu mengatakan dalam kitabnya Idhatun Nasiin, walam taslab hadhihi nikmatur rabbaniyatul kubra min kasirin minan nas. Ketika seseorang itu memiliki anugerah, entah anugerah kenikmatan apapun itu, entah keimanan, keislaman, entah anugerah suami yang baik, entah anugerah istri yang solehah, entah anugerah ilmu yang bermanfaat, entah anugerah jabatan yang luar biasa, entah anugerah rizki yang melimpah. Walam taslab hadhihi nikmatur rabbaniyatul kubra min kasirin minan nas. Anugerah tersebut tidak akan dicabut oleh Allah dari umat manusia. Illa bisababi mafsadahu dolimuna min nufusihim. Kecuali disebabkannya rusaknya akhlak, rusaknya jiwa seseorang yang disebabkan orang-orang yang dolim, yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Ketika panjenengan itu bisa kuliah di sini, ini kampus itu basicnya kampus Islam, secara otomatis mesti enek kegiatannya religius. Tapi kok tiba-tiba kamu merasa bosen, kamu merasa gak enak, merasa gak nyaman. Seharusnya jenengan sudah paham sendiri, wah iki berarti aku ki wis rodok kemasukan wong-wong sing dolim, sing rusak jiwaku. Nah ketika panjenengan itu kok sudah merasakan kerusakan jiwa panjenengan, artinya apa? Ini adalah alamat bahwasanya anugerah kenikmatan di dalam sekitar kehidupan panjenengan ini mulai akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gus, prakteknya emang gimana toh Gus? Contoh yaitu tadi, dari kecil, dari SMP, dari SMA sudah baik, sama orang tua akhlaknya juga sudah baik, wis gelem boso, gelem opo. Tiba-tiba mulai kuliah ini mang moro-moro gak doyan sholawatan, moro-moro gak doyan tahlilan, moro-moro mau wacak kaya iso-iso tahlil jarene haram, moro-moro maulid nabi haram, tapi nek ulang tahun gendakane halal. Bocah teko sing nek ngulang tahun nih gendakane direwangi gadekne motor barang sampai pirang-pirang tahun diulang tahun nih, tamat kuliah terope karo wong liya wonge teko. Wes ya wis rasakno ae, terusno ae. So mati keluwen we. Nah. Lho kok takok wonge teko ya kowe sing bengok iki lho. Wis ngoten niki bocah nek kadung susah. Maka dari itu kita itu kenapa toh di Blitar ini sekarang kok banyak majelis-majelis taklim itu luar biasa. Bahkan di dalamipun Gus Lubi wonten Sabilun Najah, wonten teng griya kula wonten Sabilun Tobah, mungkin wonten majelis selawat-selawat kuatah sangat, kathah sangat. Tempat-tempat ini sebenarnya sebagai apa toh? Selain untuk mujahadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menjaga